أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين نبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du, assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dan beribadah, terutama menuntut ilmu ini. Semoga betul-betul niat kita karena Allah, baik yang mengajar, baik yang belajar, karena kalau betul-betul karena Allah. Seingat saya ada riwayat seluruh malaikat langit mendoakan pencari ilmu agama. Mudah-mudahan mereka mendoakan kita dan insya Allah doa mereka mustajab kalau kita nggak keterlaluan. Walaupun ada kesalahan, asal tidak keterlaluan, insya Allah doa mereka mustajab untuk kita. Dan insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang keterlaluan. Kalau berdosa insya Allah bersedih dan cepat melakukan taubat insyaallah taala. Nah, sebenarnya situasi hari-hari duka ini belum berakhir ya. Baik arba'in atau duka yang akan datang pada hari-hari berikut ini. Justru hauzah libur sejak beberapa hari, sekitar 2 hari sebelum arba'in, dan nanti sampai akhir Safar kayaknya liburnya itu. Nah, namun demikian karena kita ngajinya 2 minggu sekali, saya pikir saya usahakan untuk ada kajian hari ini, dan alhamdulillah terwujud. Tinggal Bontang ini entah sudah diinformasi oleh Jakarta atau tidak, mengapa Bontang kok tidak ada. Itu kita serahkan kepada yang maha kuasa. Bukan menuntut ini, maksudnya kita kita abaikan dulu mereka, dalam arti mudah-mudahan ada yang merekam teman-teman sehingga bisa membantu teman-teman yang ada di Bontang. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, untuk peringatan arba'in tahun ini yang ziarah ke Karbala kurang lebih 27 juta. Semoga mereka selamat sampai pulang ke tempat masing-masing dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkahnya juga menggapai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran hari ini kita mungkin di halaman 93 ya, 93 atau 94 karena punya saya ini sudah ngaca karena saya sudah rubah ke Word. Yaitu memasuki 2 poin berkenaan dengan tata cara berwudu. Kalau salah dikasih tahu ya. Kalau benar, saya sudah ngasih kode. Selalu saya kasih kode rapi. Jadi kalau saya habis ngajar kira-kira 1 jam 2 jam saya masih kerja di tempat saya ini. Ngedit suaranya supaya tidak terlalu banyak volume, yang kosong-kosong saya hapus. Suara rekaman itu. Kemudian memperbaiki editan Word. Jadi antum di sana habis ngaji mungkin bisa istirahat atau ada juga yang diskusi. Saya juga di sini kurang lebih 1 jam 2 jam masih bekerja. Karena itu kadang-kadang teman-teman Ciledug yang masih menghubungi saya kadang-kadang habis kajian,
saya cuma lain sebentar saja karena saya sibuk. Jadi mengurusi kajian kita ini finishingnya. Ala kulli hal, ini sekedar tata krama dari saya dalam artian ya sapa menyapa dulu sebelum mengaji biar saya juga ada rileks sedikit pikiran ini. Eh, eh, apa namanya sehingga kajian kita insya Allah lebih sehat, lebih nyaman. Semoga begitu. Baiklah, 5 menit kita sudah lalui, 5 menit 50 detik. Kita masuki sekarang pelajaran kita, yaitu 2 poin berkenaan dengan tata cara berwudu. 1. Seseorang yang buang angin terus-menerus, bila dia tidak mampu mempertahankan wuduknya hingga akhir salat dan memperbaharui wudhu pada pertengahan salat akan menyulitkannya, maka dia bisa melakukan satu salat dengan setiap wudhu yang dimilikinya, yaitu mencukupkan diri dengan satu wudhu untuk setiap salat, meskipun wudhunya batal pada atau di pertengahan salat. Nah, ada beberapa penyakit ya berkenaan dengan wudhu ini, diantaranya penyakit kentut. Jadi buang angin, kentut atau buang angin. Tapi yang tidak bisa ditahan. Jadi artinya dalam setiap menit ngentut gitu. Kalau bisa ditahan, misalnya setengah jam baru ngentut, nah itu tidak boleh memakai cara ini ya. Jadi yang dibolehkan memakai cara ini, cara poin 1 ini, yaitu orang yang memiliki penyakit kentut, yakni yang keluar angin terus menerus, keluar kentut terus menerus. Misalnya per 1 menit atau per 2 menit atau per 3 menit begitu. Tapi kalau 1 jam sekali, nanti dalam sejamnya itu berkali-kali, misalnya 1 jam sekali, jadi 1 jam kumat kentutnya. Misalnya sampai 10 menit ngentut terus. Nah, tapi nanti selesai, 1 jam lagi, kentut lagi, dan begitu seterusnya 10 menit tidak berhenti. Nah, itu tidak boleh memakai cara poin 1 ini. Gitu ya. Jadi di fikih tidak diterangkan seperti itu. Hanya diterangkan siapa yang punya penyakit kentut begini-begini, sholatnya begini-begini, wudhunya begini-begini, begitu saja. Tapi maksudnya itu adalah yang betul-betul seperti ini. Yakni yang betul-betul tidak ada libur kentutnya itu. Jangan ditanya anginnya dari mana, orang namanya penyakit. Mungkin kentutnya juga sedikit-sedikit. Kata orang Sulawesi sedikit-sedikit. Yani sedikit-sedikit mungkin kentutnya. Ala kulli hal. 1, seseorang yang buang angin. Nah, orang yang punya penyakit begini dan tidak ada sela yang bisa digunakan di tengah sholat untuk melakukan wudhu. Nah, jadi kalau yang sejam sekali baru kumat, itu tidak boleh pakai cara ini. Ada lagi yang kadang tidak tentu. Kadang-kadang 5 menit kumat, kadang-kadang 10 menit kumat. Nah itu apa namanya? Ketika sudah kentut maksudnya ya. Ketika sudah kentut, kentut terus. Nanti berhenti. 5 menit lagi atau 10 menit lagi berubah-ubah, itu kentut lagi. Nah, yang seperti itu juga tidak boleh pakai cara yang satu wudhu. Jadi, kalau misalnya kentut di rakaat kedua pada sholat duhur, nah dia wudhu. Di tengah sholat itu wudhu. Lalu meneruskan sholatnya. Begitu, jadi siapkan air. Nah, wudhu di dalam Ahlul Bait setengah gelas sudah cukup. Ya, dan tidak harus basah kuyup kemana-mana. Jadi begitu kentut di rakaat kedua, wudhu di tengah sholat, lalu meneruskan sholatnya. Tapi kalau setiap menit kentut tidak ada hentinya dan tidak ada liburnya, atau setiap 2 menit, walhasil setiap sholat belum selesai lah. Jadi ukuran sholat misalnya 3 menit, lah ini setiap 3 menit kentut. Misalnya setiap
sebelum 3 menit kentut. Nah itu cukup dengan satu wudhu, sekalipun batal di tengah sholatnya, dia bisa meneruskan sholatnya dan sudah sah sholatnya. Jadi ada dua masalah ya. Jadi yang ada tiga masalah. Yang kumat-kumatnya itu 1 jam misalnya, itu tidak boleh pakai cara ini. Yang kumat-kumatnya itu eh, ya ini ketika datang kentut terus, nanti berhenti, nanti kumat lagi. Nah, kumat kentut-kentutnya itu misalnya 5 menit, 10 menit, tidak nentu. Nah itu boleh wudhu di tengah sholat dan meneruskan sholatnya. Tapi kalau kumatnya memang selalu 1 menit, 2 menit, 3 menit kentut, maka cukup dengan satu wudhu. Mudah-mudahan sudah jelas. Satu, seseorang yang buang angin terus-menerus, bila tidak mampu mempertahankan wudhunya, nah kalau mampu harus ditahan dulu. Ini yang tidak mampu loh ya. Jadi ada 4 masalah sebenarnya. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Yang tidak mampu dibagi 3 itu. Ada yang mampu menahan, itu wajib ditahan. Yang tidak mampu ditahan ada 3 keadaan. Sebagaimana yang sudah dijelasin. Nah, yang bisa melakukan hal ini yang 2 keadaan saja. Seseorang yang buang angin terus-menerus, bila dia tidak mampu mempertahankan wudhunya hingga akhir sholat dan memperbaharui wudhu, yakni eh, dia tidak mampu mempertahankan kentutnya sampai akhir sholat dan tidak mampu memperbaharui wudhu pada pertengahan sholat, akan menyulitkannya. Yani maksudnya memperbaharui wudhu pada pertengahan sholat akan menyulitkannya karena nanti kentut lagi, ya gitu, kentut lagi, ini menyulitkannya, gitu ya. Atau dia misalnya menyulitkan itu dari hal lain, misalnya eh, sudah penyakitan kentut, masih juga luka-luka segala macam sehingga mungkin najisnya apa itu susah untuk dibersihkan apa ditangani kalau berwudu di pertengahan sholat dan lain-lain lah, maka dia bisa melakukan satu sholat dengan setiap wudhu yang dimilikinya, yaitu mencukupkan diri dengan satu wudhu untuk setiap sholat, meskipun wudhunya batal pada pertengahan sholat. Begitu. Anda rasa sudah jelas ya, mudah-mudahan juga jelas. Jadi saya mengira bahasanya tidak repot, tapi membayangkannya itu yang antum kan mungkin belum terbiasa, baru mendengar. Wudhu di dalam sholat aja mungkin baru dengar, kan gitu. Jadi karena antum jadi menghayalnya repot, membayangkannya repot, akhirnya topiknya jadi susah, padahal tidak susah. Gitu ya. Nah, misalnya kentut terus misalnya, sulit memahami, sulit wudhu di pertengahan sholat, bagaimana membayangkannya, kan gitu. Bisa karena najis, bisa karena tidak ada air, apa sajalah walhasil yang menyulitkan secara umum untuk wudhu di tengah. Tapi kalau tidak menyulitkan, hanya sulit sesuai dengan bahasa Indonesia. Nah, sebab orang Indonesia bilang sulit tuh. Wudhu di tengah sholat, sulit itu. Nanti ketemu lagi, wudhu lagi, sulit itu, ya gitu. Jadi kalau cuma sekali dua kali, wudhu lagi ya di dalam sholat. Jadi yang dimaksudkan sulit itu kira-kira 5 kali lah dalam dalam satu sholat itu kentutnya. Yang harus wudhu lagi 5 kali. Ya, misalnya kayak gitu. Nah, jadi ukuran sulit itu bukan uruf Indonesia. Jadi urufnya uruf orang Syiah. Orang-orang yang sudah berbudaya dengan budaya Syiah. Kalau kita ini jangankan orang Syiah berbudaya dengan Syiah. Orang ahli sunnah aja sudah berbudaya dengan budaya Indonesia. Kan gitu. Jadi kalimat-kalimat seperti uruf, nah itu harus diartikan dengan urufnya yang ada di masyarakat Syiah yang memang sudah berbudaya dengan Syiah. Itu yang dijadikan ukuran untuk memahami fikih. Ala kulli hal, itu kalau tidak jelas nanti ditanyain lagi. Saya takut kebanyakan bertele-tele menjelaskan, yang takut tidak dipahami ternyata sudah dipahami dengan mudah misalnya. Oke, yang kedua, poin 2.
Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam tata cara berwudu kecuali berkenaan eh, dalam masalah membasuh tangan, di mana untuk laki-laki mustahab yakni sunnah memulai dari bagian luar siku, sedangkan untuk wanita dari bagian dalam siku. Kan kita wudhunya untuk membasuh tangan itu dari siku sampai ujung jari kan gitu. Nah, menuangkan airnya di mana? Nah, di mana aja, di bagian di punggung belakang, di perutnya, di perut lengan, di punggung lengan, di perut lengan, yakni di bagian punggung atau di bagian dalam, terserah. Atau di samping, bagian atas ya, misalnya. Terserah bebas saja. Cuman sunnahnya untuk lelaki menyiramkan airnya itu di mana? Di siku bagian punggung, bagian luar. Kalau untuk perempuan di bagian sunnahnya itu di bagian apa namanya dalam, gitu ya. Dan jangan lupa eh, dengan niat hati-hati, harus dengan niat hati-hati. Nah, itu selalu melebihkan usapan-usapan pada anggota wudhu melebihi anggota wudhunya. Jadi kalau dibilang siku ya dilebihkan sedikit ke atas, tapi jangan meniatkan wudhu, bisa batal wudhunya karena melebihkan sudah dari anggota wudhu. Tapi dengan niat hati-hati. Jadi maksudnya tujuannya supaya kalau dipaskan di garis lengan, di garis siku, nanti jangan-jangan ada 1 senti yang tidak kena, kan gitu. Tidak mungkin digaris pakai pensil juga, pakai potlot, pakai pena. Ya, jadi dilebihkan dengan niat, itu kehati-hatian begitu. Oke ya, nomor 2 ini saya pikir jelas. Kita teruskan ke subjudul berikutnya, syarat-syarat berwudu. Nah, di sini ada banyak syarat-syaratnya, itu ada sekitar 6. Nanti yang masing-masing juga misalnya dijelaskan lagi dan seterusnya. Syarat-syarat berwudu. 1. Yang berhubungan dengan pelaku. Jadi syarat-syarat berwudu macam-macam. Ada yang berhubungan dengan pelaku, ada yang berhubungan dengan air, ada yang berhubungan dengan wadah air, yakni tempat air, dan seterusnya. Yang berhubungan dengan pelaku, 1 ya, yang berhubungan dengan pelaku, poin A, pelaku wudu berwudu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini jangan lupa, setiap ibadah itu akan jadi sah kalau niat karena Allah. Ibadah khusus ya. Nah, kalau ibadah umum kayak bisnis, kayak jual beli, tidak perlu niat qurbatan ilallah. Mencuci najis, tidak perlu qurbatan ilallah. Tapi ibadah khusus kayak zakat, kayak humus, sholat, puasa, wudhu, mandi besar, itu jangan lupa niat karena Allah. Takut nanti sia-sia amalnya. Syukur kalau tidak disuruh kodok. Gitu. Nah, pada ibadah umum juga kalau diniatkan karena Allah lebih bagus sudah tentu. Tapi bukan syarat sahnya jual beli misalnya. Sahnya pernikahan misalnya. Sahnya misalnya mencuci najis. Enggak. Jadi enggak perlu, bukan syarat sahnya, tapi bagus. Makan aja, tidur aja kalau niat karena Allah mendapat pahala. Buang air aja kalau karena Allah mendapat pahala, apalagi pekerjaan-pekerjaan seperti nikah, bisnis segala macam gitu. Ala kulli hal. Ini konsep umum diingat-ingat, dicatat, ditulis, ilmu itu ditulis supaya tidak lupa, supaya antum bisa mengamalkan dengan baik, supaya mengajarkan ke anaknya. Mumpung ada kesempatan kita belajar. Jadi jangan lupa semua poin-poin itu direkam, nanti ditulis. Jangan ngandalin rekaman aja. Nah, rekaman tidak akan didengar lagi itu. Hanya simpen-simpen aja. Jadi pengusir apa mungkin.
Ala kulli hal. Jadi ya mungkin didengar, tapi kan orang mau dengar, saya mau cari poin ini, aduh mau dengerin 1 jam gak ada waktu, 3 jam gak ada waktu. Nah, akhirnya nggak didengerin. Tapi kalau ditulis enak. Makanya saya katakan yang tidak bawa buku tidak boleh datang ke pengajian. Yang sudah punya ya, yang mampu beli dan sudah beli tidak bawa buku ke pengajian, tidak boleh datang ke pengajian. Biarin sudah nekat sudah. Jadi saya juga kepikiran dengan eh, keputusan saya ini, tapi berputar-putar terus. Belasan tahun, puluhan tahun kita jadi Syiah, tapi tetap saja wudhu problem, bicara eh, misalnya apalagi mega merah problem, bicara waktu sholat problem, apa ini? Tidak selesai-selesai. Kapan kita mau bahas yang lain? Kalau bahas Erfan, membahasnya, wah semangat sekali. Di fikihnya hancur, itu apa gunanya? Nah fikih ini dasar dari semuanya. Mau berakhlak mulia, mau berirfan ria, mau apa saja itu take off-nya di fikih. Fikihnya hancur, biar nangisnya sampai pingsan-pingsan, tidak ada gunanya, itu tidak akan ke bawah di akhirat. Misalnya sholat nangis sampai pingsan, tetap batal sholatnya kalau tidak benar fikihnya. Tetap wajib kodok. Jadi nangisnya dapat pahala, tapi sholatnya tetap belum dikerjakan. Allah tidak menyanyiakan pahala seseorang kalau nangis ya sudah. Kalau munajat ke Allah nangis pingsan diberi pahala. Tapi bukan berarti sholatnya udah diterima, tidak. Suruh wajib diulang lagi. Kalau dia nanti tidak salahnya karena tidak belajar digebuki di akhirat. Nangisnya tidak bisa ngangkat itu kesalahannya kalau lengah ya. Sengaja tidak belajar misalnya dan seterusnya. Ala kulli hal. Jadi perhatikan baik-baik. Saya juga tidak enak itu ngasih peraturan seperti itu, apalagi orang-orang dewasa punya anak begitu. Tapi ya saya berbicara kepada budaya Indonesia ini, gitu. Jadi tidak bicara pada oknum, jadi bicara sebagai budaya. Jadi tolong antum sabar ngadepin saya. Ala kulli hal dan insya Allah itu juga sangat-sangat demi kebaikan antum terutama. Terus kebaikan saya juga yang kedua. Kenapa kebaikan saya? Karena kalau antum alim, saya juga insya Allah dapat pahala. Yang kedua, saya tidak perlu ngulang-ngulang lagi. Setiap tabligh pertanyaannya diulang. Ya Rabbi, 10 tahun lalu saya tabligh bertanya itu. Nanti 20 tahun lagi saya pulang tabligh, tanya itu lagi. Mau dikritik di depan orang, kasihan. Nah begitu, karena sudah tua, sudah mulai berubah. Nah, tapi saya dongkol, hati ini dongkol sebagai kakak, sebagai saudara. Gitu. Jadi tolong antum buat generasi yang bagus. Minimal untuk antum, yayasan antum, sekeluarga. Tidak ada masalah. Itu semua diperhatikan sama Allah. Diperhatikan sama Nabi, diperhatikan sama Ahlul Bait, diperhatikan sama Imam Mahdi alaihi salam jami'an. Gitu. Jadi buat budaya yang baru. Barangkali ya satu-satu lah. Air menetes batu berlubang kan gitu. Jadi pasir ditabung-tabung jadi segunung insya Allah. Begitu. Insya Allah nanti jadi budaya umum. Mudah-mudahan begitu. Tidak usah putus asa. Minimal untuk diri kita masing-masing. Oke ya, kembali kepada masalah syarat-syarat. Akhirnya ini banyak tambahan dari luar, tapi insya Allah untuk kepentingan bersama. Makanya harus bangun bersama, begitu. Syarat-syarat berwudu. Satu yang berhubungan dengan pelaku. Poin A. Pelaku wudu berwudu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, ketika dikatakan syarat-syarat, nah berarti itu. Ketika syarat-syarat, nah kalau tidak dipenuhi syarat-syaratnya, maka batal. Gitu. Jadi kalau tidak niat karena Allah, batal wudhunya. Sholat dengan wudhu yang batal, batal juga sholatnya. Begitu. B, poin B, tidak ada penghalang baginya untuk menggunakan air. Lah, ini juga, ini berbeda dengan budaya kita.
Kadang-kadang kita sakit, kalau menggunakan air tambah parah. Tapi tetap kita menggunakan air. Ah, orang tidak akan mati juga. Kalau di Syiah itu batal. Ya, itu bukan kehendak kita. Nah, jadi ini perhatikan baik-baik. Jadi harus merubah budaya baru, begitu cara berpikir baru, memaknai kata-kata yang baru dan seterusnya. Nah, tidak ada penghalang baginya untuk menggunakan air, begitu. Kalau terhalang, misalnya sakit, yang secara umum kalau menggunakan air tambah parah atau sakitnya eh, tidak sembuh-sembuh, terus pakai air, batal sholatnya. Atau waktunya tidak ada, bangun subuh, lambat sudah, tinggal 2 menit, pergi berwudu, batal wudunya. Karena kewajiban dia bukan berwudu, tapi apa? Tayamum. Begitu. Ya, perhatikan baik-baik. Ini sentuhan-sentuhan Tuhan ini, jangan diremehkan. Jangan sok filosof, jangan sok aktivis, jangan sok cendekia. Kalau mau cendekia, nah perhatikan yang baik-baik ini. Ini dari Allah, dari Arsy turun kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua peraturan ini, fikih ini. Jadi kalau mau jadi cendekia yang baik, mukmin yang baik, aktivis yang baik, mujahid yang baik, ahli jihad yang baik, ahli pikir yang baik, ahli iman yang baik, ahli takwa yang baik, semua detail-detail fikihnya wajib diimani, dicintai, dipelajari dan diamalkan. Itu. Poin 2, yang berhubungan dengan air wudhu. Nah, yang berhubungan dengan air wudhu apa? Poin A, air wudhu harus murni, yakni mutlak. Ya, murni ini yakni mutlak maksudnya. Air mutlak. Lawannya apa? Kalau masih ingat dulu pelajaran air, lawannya air mutlak adalah air mudhof. Air mutlak yakni yang bisa disebut air tanpa embel-embel. Nah, kalau air mudhof yang tidak bisa disebut air saja, tidak bisa disebut air tanpa embel-embel. Seperti air kopi, itu nggak bisa dibilang air. Orang juga nggak terima, ini bukan air, ini air kopi. Air teh juga begitu, air kelapa juga begitu, air tebu juga begitu, air jus juga begitu, nggak bisa disebut air saja. Harus diembel-embeli. Nah, air mutlak itu yang bisa disebut air tanpa embel-embelan. Lawannya air mudhof. Tulis yang baik, barangkali lupa. Nah, sudah ada di depan sih, tapi kalau lupa tulis supaya ingat. Ala kulli hal. Katanya Imam Ja'far alaihissalam, kamu tidak akan menghafal, tidak akan hafal kecuali setelah menulis. Maksudnya menulis itu lebih memudahkan menghafal sesuatu. Poin B, air wudhu harus suci. Harus yakni wajib suci. Bahasa Melayu harus yakni boleh-boleh saja. Tapi harus bahasa Indonesia. Saya tidak tahu di Bontang atau di mana pakai bahasa Melayu atau tidak. Kalau di Malaysia, kalau mau bilang harus pakai mesti atau wajib gitu. Kalau pakai harus itu boleh-boleh saja nanti jadinya mubah. Nah, gitu. Ala kulli hal. Air wudhu wajib suci. C. Ya ini suci dari apa ya? Suci dari najis. Gitu ya, suci dari najis. C. Air wudhu wajib mubah. Bukan gosok. Pemakaian tanpa izin pemilik. Ya ini air yang mubah, ya ini air yang halal. Misalnya air pam, tapi meterannya nyuri. Nah, batal wudhunya itu. Mandi besarnya batal. Nah, air pam mencuri. Atau misalnya mencuri air tetangga dan seterusnya. Ala kulli hal tanpa izin pemiliknya. Misalnya apa namanya kantor. Nah, kantor. Terus ada musolanya, itu harus dilihat dulu, ditanya dulu ini musola ini untuk umum
pengunjung juga atau hanya untuk pegawai. Kalau untuk pegawai maka sholat, wudhu dan wudhu di situ batal wudhunya. Jadi tanya dulu, jangan sembarang ada tempat air terus wudhu. Dilihat ini untuk umum atau tidak. Kalau untuk umum boleh kita pakai. Sekalipun di tempat khusus, misalnya kantor atau yayasan atau apalah begitu, pesantren. Nah, itu khusus itu, milik khusus itu, bukan milik umum. Kecuali masjid jami, masjid di kota itu beda. Jadi misalnya air di pesantren, air di kantor, air di yayasan, air di mana saja, di rumah orang. Nah itu air khusus, harus minta izin sama yang memiliki, kecuali memang sudah diyakini untuk umum. Jadi sudah umum bahwa itu untuk umum misalnya ya. Sudah diketahui umum bahwa itu boleh digunakan umum. Nah, itu baru boleh dipakai. Air minum bagaimana? Ini tidak disebut di sini. Air minum itu juga tidak boleh kalau milik orang. Misalnya antum datang ke kajian nih, kajian di tempat antum ini sekarang kan biasanya ada aqua gelas itu. Nah, aqua gelas itu ya. Nah, biasanya ada di tempat-tempat kajian. Nah, itu kalau dipakai wudhu batal wudhunya. Nah, karena itu air minum milik yang punya rumah. Nah, bagaimana supaya tidak batal? Minta izin ke yang punya rumah. Kak, boleh saya pakai ini untuk wudhu? Nah, kalau dibolehkan, boleh. Kalau tidak, nggak boleh. Jadi sekalipun ke kamar mandinya dia bebas, di pengajian, di tempat pengajian, di rumah antum ini, bebas ke tempat wudhu, bebas ke tempat apa namanya, bebas ke tempat mandi, bukan berarti bebas memakai air aqua untuk wudhu. Bebas di kamar mandi, wudhu di sana apa segala macam sudah kayak saudara apa, tapi tidak boleh pakai air aqua itu untuk wudhu begitu, kecuali dengan izin pemiliknya. Nah, saya sebutkan ini karena tidak ada di kitab ini. Ala kulli hal, jadi walhasil apa saja yang kita tahu bahwa itu untuk minum atau milik orang dan seterusnya tidak boleh dibuat wudhu kecuali izin pemiliknya. Tapi kalau akuanya punya kita, punya kita, yakni di rumah saya punya aqua, ya terserah saya mau pakai kapan saja boleh, orang milik saya. Begitu. Mungkin Anda berkata, saya ketika bertamu ke rumah orang dikasih air aqua, saya sudah ambil satu gelas, itu kan berarti sudah milik saya. Oh tidak, tidak, bukan milik antum karena antum tidak apa namanya secara urufnya di tempat itu di kajian itu adalah air itu untuk minum, jadi diberikan kepada antum untuk minum urufnya, bukan untuk berwudu gitu ya. Nah, jadi bukan milik mutlak itu Mas ya. Jadi walhasil harus izin pemiliknya gitu ya. Oke, poin 3. Yang berhubungan dengan wadah atau tempat air wudhu. Ada syaratnya sehingga bisa membuat batal atau tidaknya wudhu. Apa syaratnya dalam masalah bejana ini atau tempat air atau wadah air? Apa? Nah, hanya satu poin di sini. Wadah yang digunakan untuk berwudhu harus dalam keadaan yang mubah. Harus dalam keadaan yang mubah. Jadi tidak boleh misalnya ceretnya, gelasnya, gayungnya, timbanya itu milik orang yang tanpa izin. Nah, kadang-kadang tanpa izin boleh dipakai, tapi sebenarnya sudah ada izin kita yakini. Seperti itulah yang saya contohkan tadi itu. Ke kamar mandi kan bebas, kita bertamu, Kak mau ke kamar mandi, oh ya silahkan. Nah, kalau sudah teman akrab kan sudah biasa ke kamar mandi. Nah itu sudah ada izin, berarti tidak perlu minta izin setiap saat. Kayak istri mau keluar rumah itu tidak perlu minta izin setiap saat. Cukup istri tahu bahwa memang ada izin untuk ke toko, untuk ke sana. Nah, tapi kalau jauh-jauh diketahui itu harus izin, ya wajib izin.
Tapi kalau secara umum sudah diketahui kalau ke sebelah, kalau ke toko, di depan rumah itu segala macam sudah pasti diizinin suami karena sudah kebiasaan begitu dan tidak terpaksa juga suaminya ngasih izin, jadi dibolehkan. Kadang-kadang biasa begitu, tapi biasanya karena suami terpaksa itu masih dosa. Tapi suaminya tidak terpaksa ini sudah seperti itu memang biasa sudah mengizinkan maka istri tidak mesti tidak wajib minta izin setiap saat. Begitu juga bejana ini izin mengizin tidak perlu setiap saat. Kalau diketahui untuk umum atau kita tahu dia halal pasti diizinin boleh dipakai sekalipun tidak lumrah. Misalnya eh, ada ember di depan rumahnya, orangnya lagi pergi, teman. Lah embernya itu tidak pernah kita pakai sebelumnya. Tidak biasa saya pakai itu. Orangnya pergi, tapi saya kepingin, lagi perlu mau pakai. Nah, dan saya yakin diizinkan. Tidak apa-apa juga. Itu namanya ulimah birridho. Jadi gitu ya. Tidak harus minta izin setiap saat. Nah, di sini tidak disebutin ini syarat yang lain. Mungkin menurut rahbar tidak termasuk syarat. Tapi mungkin juga karena tidak ditanya oleh umat. Kan sudah sering saya kasih tahu bahwa fikih ini adalah bukan fikih yang ditulis dari awal oleh rahbar hafizahullah, tapi yang disimpulkan dari hasil tanya jawab ke rahbar hafizahullah. Selawat untuk rahbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.